Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa taufiqihi wa kafa biha min ni'mah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Anak-anakku semuanya, selamat pagi kelas 2 MI Mumtazah. Alhamdulillah hari ini kita bisa belajar dengan tenang, meski dengan proses jarak jauh, tapi tidak mengurangi niat dan istiqomah kita untuk menjalankan perintah agama, yaitu menuntut ilmu. Pada pertemuan hari ini, Mister akan memberikan penjelasan tentang kalimat thayyibah. Ya, kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah artinya kalimat yang baik. Kalimat thayyibah yang kita pelajari adalah hamdalah. Hamdalah bunyinya alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin artinya segala puji bagi Allah, Tuhan pemelihara seluruh alam. Mengapa kita harus mengucapkan kalimat hamdalah atau alhamdulillahirabbil alamin? Karena kita telah diberikan banyak anugerah dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh anugerah yang kita terima dan kita miliki adalah selesai kita bangun dari tidur. Bangun tidur, ada doa yang sering kita baca, yaitu alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Doa bangun tidur ini sebaiknya jangan sampai kita lupakan, karena kita sudah bersyukur melalui ucapan atau dengan kalimat thayyibah yang namanya hamdalah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah membangunkan kita dari kematian sebentar. Tidur itu bisa dia kematian sebentar, ya. Nah, itu, dan nanti kita juga akan dikembalikan ketika kita memang sudah wafat atau meninggal dunia, kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillahirabbil alamin, kita syukur kepada Allah dengan hati yang indah, hati yang berbahagia, hati yang penuh dengan kenikmatan, karena kita bisa bangun dari tidur, karena kita bisa kembali hidup gitu. Karena yang mengadakan kita, dulunya kita tidak ada, adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita nikmat dijadikan Allah sebagai orang yang beragama Islam, kita diberi nikmat sehat, kita bisa diberi nikmat cerdas, kita diberikan Allah yang namanya perangai atau akhlak yang terpuji, kita bisa punya kesempatan belajar, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain selesai atau bangun dari tidur, ada doa yang sering kita baca, yaitu selesai makan. Selesai kita makan, kita mengucapkan doa alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Menandakan bahwa kita bersyukur kepada Allah, kita telah diberi anugerah berupa makanan dan minuman, dan alhamdulillahnya kita dijadikan sebagai orang yang beragama Islam. Itu nikmat yang sangat besar. Itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus dari sejak kecil, dari sekarang harus senantiasa atau terbiasa mengucapkan kalimat hamdalah sebagai pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikinya yang memberi kesehatan kita, yang memberi nikmat kita, memberi anugerah kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang patut kita puji
hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu betul bahwa Allah lah yang menciptakan kita, Allah lah yang memberi nikmat kita, Allah lah yang memberi rezeki kita, Allah lah yang memelihara seluruh alam semesta ini. Maka kita ketika mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kita memuji kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Insya Allah dengan sering bersyukur kita akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Selain mendapat pahala yang besar mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7 itu, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur kepada Allah maka dia akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin juga terdapat dalam surah Al-Fatihah ayat kedua. Surah Al-Fatihah ini yang sering kita baca terus-menerus. Biasanya bagian daripada rukun dari sholat itu ada alhamdulillahirabbil alamin, dan namanya surah Al-Fatihah. Kapan waktu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin? Satu, ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah. Kenikmatan itu bisa nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat jadi orang cerdas, nikmat hidup mempunyai kedua orang tua yang baik, nikmat bisa terus belajar meskipun dengan jarak jauh gitu ya. Nikmat bisa berbicara, nikmat bisa melihat, nikmat bisa mendengar, nikmat bisa memahami. Itu semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nikmat juga dapat makanan tadi, bisa punya baju, punya alat elektronik, itu namanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat tidak bisa dihitung, tapi ada nikmat, para ulama membaginya ada nikmat jasmani, nikmat rohani, dan nikmat rezeki. Setelah kita mengetahui bahwa alhamdulillah diucapkan ketika kita mendapatkan kenikmatan, yang kedua adalah alhamdulillah diucapkan ketika kita terhindar dari bahaya. Bahaya seperti apa? Misalnya ada pohon tumbang, harusnya mengenai rumah kita, alhamdulillah nggak kena. Atau kita naik sepeda, kita kenceng, harusnya mau jatuh kepleset dari jalan, alhamdulillah nggak jadi. Atau kita main layang-layang, ternyata layang-layangnya nyangkut, terus alhamdulillah kita nggak sampai ini ya, nggak sampai ikut jatuh karena main layang-layangnya di pinggir di tempat terbuka, tapi khawatir di pinggir jalan. Macam-macam ya, yang penting kita terhindar dari bahaya. Atau kita tidak terkena penyakit yang hari ini melanda dunia misalnya, itu kita patut kita ucapkan alhamdulillah dalam hati kita ya. Yang ketiga adalah mendengar kabar gembira. Kalau kalian, anak-anakku semuanya ini mendengar kabar gembira, entah kabar gembiranya untuk diri sendiri, misalnya kalian dapat tas baru, dapat sepeda baru, dapat baju baru, dapat apa lagi yang baru-baru itu, skuter baru atau apalah, mainan dari orang tua baru, itu juga mengembirakan kan. Atau pas ulang tahun dapat hadiah dari teman, itu juga bagian dari kabar gembira. Kalian mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kita memuji Allah. Bisa juga kabar gembira itu kalian hanya mendengar tapi bukan untuk kalian. Ada temannya menceritakan sedang kegembiraannya, kamu mendengar, misalnya temannya itu diberikan sepeda baru, atau saudaranya sedang dapat hadiah kado dari neneknya. Anda mendengar saja, kalian mendengar saja, anak-anakku semua itu Anda juga mengucapkan alhamdulillah. Atau tetangganya sedang dapat apa yang berupa kegembiraan, Anda juga mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Itu ya. Yang keempat adalah kita mau berdoa kita sebaiknya didahului
ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, yang kelima, ketika selesai sholat biasanya kita wirid atau zikir mengucapkan subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, itu 33 kali. Nah, itu yang waktu mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa dipahami kalimat thayyibah ini dan bisa diamalkan sejak kita hari ini mengetahui manfaat dan pengertian dari kalimat thayyibah. Artinya adalah kalimat yang baik untuk diucapkan oleh kita, orang-orang yang beriman, orang-orang yang belajar agama, orang-orang yang mengetahui bahwa hidup harus bersyukur karena kehidupan ini adalah pemberian dari Allah dan nikmat semuanya yang memelihara alam semesta ini semuanya itu dari Allah, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hakikinya adalah bahwa syukur itu akan ditambah nikmatnya, gitu ya. Syukur juga mengucapkan alhamdulillah, pahalanya besar sekali. Kalau diikuti oleh adik kita atau saudara kita, kok kalian sering mengucapkan alhamdulillah, tiba-tiba diikuti orang lain, Anda kasih tahu bahwa manfaatnya alhamdulillahirabbil alamin ini akan ditambah nikmatnya dan rasa syukur kepada Allah, dan Allah suka orang-orang yang bersyukur. Maka Anda bisa dapat pahala yang mengalir. Kamu dari mana? Oh, dari dulu ketika temanku kelas 2 ngajarin aku. Nah, itu semuanya ya. Semoga ini video pendek ini bisa dipahami dan bisa memudahkan kalian mempelajari pelajaran akidah dan akhlak di kelas 2 ini. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.